وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena tidak ada orang yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Akan tetapi orang baik adalah mereka yang ketika berbuat salah atau melakukan dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung. Allah memerintahkan kita semua untuk bertobat. Semua, tidak hanya ahli maksiat saja, tetapi ahli ibadah pun juga harus bertobat. Karena dosa itu tidak hanya zina saja, judi, minum khamr, tidak hanya itu. Ujub, riya, sum'ah itu juga termasuk dosa besar, dan biasanya ini yang melakukannya adalah ahli ibadah. Karena itu Allah memerintahkan semua orang yang beriman untuk bertaubat. Perintah ini merupakan perintah wajib yang harus dilaksanakan sebelum ajal tiba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta sekali dengan orang-orang yang bertaubat. Allah suka, cinta dengan mereka yang senang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, lau lam tudnibu ladhaballahu bikum wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallah fayaghfir lahum.
Hadis riwayat Muslim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu senang sekali dimintai taubat oleh hamba-hambanya. Allah senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima." Surat An-Nisa ayat 106. Allah memerintahkan kita untuk bertobat. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun, separah apapun maksiat yang telah kita lakukan, jangan sampai membuat hati kita ini berputus asa dari memohon ampunan kepada Allah. Jangan sampai berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah melakukan maksiat dari sejak balik hingga tua, tidak pernah melakukan kewajiban, selalu melakukan dosa-dosa besar setiap harinya, jangan sampai dalam hati ini berkata, kayaknya Allah sudah enggak ngampuni saya ini. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Karena Allah telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha kana ghafurar innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law anna balagat dunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabil ard la taituka bi qurabiha maghfirah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan memohon hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu terhadap apa saja yang pernah kamu lakukan. Aku ampuni dan aku tidak peduli." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membubung tinggi mencapai langit tertinggi, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, namun engkau mendatangiku dalam keadaan tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita renungkan ayat berikut ini. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kamu semua dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, lalu mereka memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Lalu mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya telah sampai berita kepadaku bahwa iblis menangis saat ayat ini turun. Iblis menangis saat ayat ini turun. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata, wahai Rabbku, demi kebesaranmu, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama roh-roh mereka di tubuh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni hamba-hambaku selama mereka memohon ampun kepadaku. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.